Selamat berjumpa untuk kita semua. Hari ini hari Kamis, pekan keempat dalam masa Paskah. Inspirasi sabda keluarga diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 16 sampai dengan ayat 19. Barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki para murid-Nya. Sesudah itu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, selamat berjumpa untuk kita. Yesus berkata kepada kita pada hari ini melalui Injil yang baru saja kita dengarkan. Sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada Dia yang mengutusnya. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Saudara-saudara yang terkasih, menarik sekali untuk kita renungkan menjadi hamba. Menjadi pengikut Kristus, kita diajak untuk bersedia menjadi seorang hamba. Ciri-ciri seorang hamba yang baik yang kita kenal dalam hidup kita sehari-hari adalah pekerja. Ada atau tidak ada tuannya, ia tetap melakukan pekerjaannya dengan baik. Hamba yang baik. Pelayan, memberi yang terbaik, tulus murni dan rendah hati. Maka seorang hamba tidak pernah lebih tinggi dari tuannya. Itu benar. Sebab jika seorang hamba berlaku lebih tinggi dari tuannya, berarti dia menunjukkan sikap sombong, angkuh, atau tinggi hati, atau malah bersikap menjadi seorang tuan. Dan itu tidak benar. Kita bisa alami itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus menjelaskan bagi kita seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari tuannya. Yang dituntut dari kita adalah sikap kehambaan, sikap rendah hati. Bagi kita seorang pengikut Yesus, sikap rendah hati adalah menjadi tanda kemurahan hati, tanda pemberian diri. Saudara-saudara, intinya adalah melayani penuh kasih dengan sikap rendah hati. Pengikut Yesus yang bersedia menjadi hamba harus juga memiliki kerelaan seperti Yesus yang sedia membasuh kaki para murid-Nya. Ia melayani penuh kasih. Maksudnya adalah melayani dengan rendah hati, rela memaafkan, rela memberi maaf dan mengampuni, tidak mendendam. Rendah hati dalam membasuh kaki seperti Yesus berarti juga kita tulus menjadi pengikut Yesus. Kita tulus memberikan diri kepada Yesus karena iman dan kepercayaan kepadanya. Dalam iman dan kepercayaan yang seperti ini, sikap kehambaan kita arahkan kepada manusia dan kita diarahkan oleh Roh Kudus, dan itu yang kita percayai. Ia akan membimbing kita menjadi lebih bijaksana dan rendah hati dalam bertindak dan berkata-kata. Sehingga kita tahu kapan kita harus diam, kapan harus kita bicara, kapan harus kita mendengarkan, dan kapan kita harus memberikan pelayanan kepada Tuhan dan sesama. Menjadi hamba yang rendah hati
Berarti berani mewartakan Dia yang mengutus kita melalui kata-kata, melalui perbuatan, dan dalam kesaksian hidup setiap hari. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus tidak menjanjikan hidup yang selalu aman, nyaman, sukses, menggembirakan bagi seorang hamba atau utusan. Tetapi Yesus menjanjikan bahwa Ia akan menyertai kita sepanjang segala zaman. Maka menjadi murid Kristus berarti siap menghadapi tantangan dan kesulitan, duka dan suka, tawa dan tangis, pahit dan manisnya kehidupan sehari-hari. Kita memang dipanggil mengikuti jalan Tuhan, jalan salib Yesus. Dan keteguhan iman kita akan teruji melalui kesediaan kita, kesanggupan kita untuk bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan dan gelombang kehidupan setiap hari. Kerendahan hati seorang hamba adalah kepasrahan diri kepada tuannya, bersandar pada rahmat dan kekuatan Allah. Bukan pada kekuatan diri sendiri, bukan mengandalkan kekuatan diri. Tidak menjadi sombong karena ia sadar bahwa segala sesuatu adalah pemberian dari Allah. Segala sesuatu berasal daripadanya dan kembali kepadanya. Semua karena Allah. Saya bukanlah apa-apa, segalanya adalah Allah. Menarik sekali renungan Bapak Paus Fransiskus pada suatu kali di hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Dia katakan, kerendahan hati adalah jalan menuju ke surga. Bunda Maria yang berkata, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu," adalah kerendahan hati yang luar biasa. Kerendahan hati yang menarik perhatian Tuhan. Sebab Tuhan tidak melihat penampilan, Tuhan melihat hati, dan terpesona oleh kerendahan hati Bunda Maria. Maria diangkat ke surga. Maria mau merendahkan diri sebagai seorang hamba dan kemudian diangkat ke surga. Menarik sekali perkataan Yesus yang mengatakan, barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tuhan tidak meninggikan kita karena kehebatan dan kekayaan kita, karena kesuksesan atau karena karunia dan talenta kita. Tetapi Tuhan mengangkat kita, meninggikan kita karena kerendahan hati kita. Refleksi bagi kita adalah bagaimana kerendahan hati saya selama ini? Apakah saya sudah rela menjadi seorang hamba yang kadang tidak diakui, kadang tidak dipuji, dan kadang tidak dihormati? Bagaimana kerendahan hati saya selama ini? Apakah saya memang rela menjadi seorang hamba yang terus-menerus melayani dengan murah hati, mengutamakan orang lain? Seperti Santo Fransiskus yang rendah hati, selalu berkata salam bagi saudara, selalu membawa damai, selalu membawa kasih, dan selalu melayani dengan rendah hati. Semoga seperti Santo Fransiskus kita berani mengakui kelemahan kita, kedosaan kita, dan juga kelebihan kita. Sebaliknya juga mengakui kelebihan dan kelemahan orang lain dengan rendah hati. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.